Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi maupun selamat malam untuk seluruh para mahasiswa yang menempuh praktikum kimia organik baik semester reguler A maupun reguler B ya. Hari ini saya akan menunjukkan kepada para mahasiswa, pada kalian semua, tentang praktikum percobaan ke-9, yaitu tentang reaksi senyawa turunan benzena. Di reaksi senyawa turunan benzena seperti yang ada di dalam petunjuk praktikum, saya akan memperagakan kepada kalian tentang prosedur nitrasi toluena dan nitrasi asam benzoat. Beberapa hal yang akan saya tunjukkan, diantaranya bahan yang dipakai adalah toluen untuk nitrasi toluena, ya, kemudian ada asam sulfat pekat dan asam nitrat pekat. Kemudian untuk nitrasi asam benzoat, bahan utamanya adalah asam benzoat, kemudian menggunakan asam sulfat pekat maupun asam nitrat. Nah, selain bahan-bahan itu, dalam prosedur nitrasi asam benzoat maupun nitrasi toluen juga dibutuhkan beberapa alat, diantaranya ada Erlenmeyer, gelas ukur, maupun wadah atau media tempat es batu untuk pendingin dalam proses reaksi nitrasi toluen maupun asam benzoat. Baik, kita akan mulai. Saya akan tunjukkan pada kalian bagaimana membuat atau mereaksikan senyawa toluen melalui proses reaksi nitrasi. Kita mulai saja. Kita akan siapkan bahannya. Di sini sudah saya sediakan Erlenmeyer sebagai media atau tempat reaksinya. Ini ada toluen, saya masukkan 10 ml. Ini adalah toluen 10 ml, saya masukkan ke dalam Erlenmeyer sambil diletakkan di atas es. Kemudian dimasukkan sebanyak 5 ml asam sulfat pekat. Jadi yang di sini diganti, yang di prosedurnya jumlah yang digunakan saya ubah. Jadi asam sulfat pekatnya saya gunakan 5 ml. Sambil digoyang-goyang di atas es batu atau air es, kemudian dimasukkan secara perlahan-lahan asam sulfatnya. Nah, ini diaduk kurang lebih selama 10 menit di atas es ya. Kalau kalian lihat di sini, ini diaduk di atas es yang dingin kurang lebih selama sekitar 10 menit. Baik, setelah 10 menit proses pengadukan, yang sampai diaduk selama 10 menit, kita tambahkan lagi 2 ml asam sulfat pekat. Tambahkan 2 ml asam sulfat pekat. Kemudian kita lanjutkan pengadukan sampai 5 menit ya. Kita aduk lagi kurang lebih selama 5 menit. Setelah itu, setelah 5 menit baru kita tambahkan dengan asam nitrat pekatnya. Ini masih kita aduk. Kita akan tunggu selama 5 menit. Kemudian barulah itu kita tambahkan asam nitratnya. Selanjutnya setelah 5 menit, ya ini sudah sampai 5 menit, kita tambahkan 5 ml asam nitrat pekat. Kita masukkan 5 ml asam nitrat pekat perlahan-lahan ya. Kita masukkan sambil kita aduk. Kemudian kita lanjutkan pengadukan kurang lebih antara 5 sampai 10 menit, baru kita akan lihat hasil yang akan terjadi.
Kita tunggu, kita aduk selama kurang lebih 5-10 menit. Kita akan amati apa yang terjadi pada proses reaksi terbentuknya senyawa baru antara toluene yang direaksikan dengan asam nitrat dan asam sulfat. Prosesnya disebut dengan proses nitrasi. Nah, ini ada produk baru berwarna agak kekuningan, ya, agak kuningan, kuning kecoklatan atau coklat kekuningan ini. Oke, dimana proses ini dibantu dengan katalis asam, yaitu asam sulfat sebagai katalisnya, sedangkan nanti yang akan bereaksi adalah senyawa nitro pada dari reagen asam nitrat. Maksudnya gugus nitro dari asam nitrat akan bereaksi dengan toluene. Bagaimana nanti proses reaksinya nanti kita akan bahas atau saya akan jelaskan pada saat diskusi di secara online menggunakan Zoom. Baik anak-anak, setelah 5 menit ya ini yang dihasilkan ya. Warnanya memang kuning kecoklatan ya. Ada 2 fase. Baik, saya tunjukkan di kamera. Ini kalau saya miringkan kelihatan ada 2 fase. Fase atas dan fase bawah. Dan di antara 2 fase ini adalah produk senyawa yang dihasilkan dan hasil sampingnya. Hasil sampingnya seperti apa dan produknya seperti apa nanti kita akan bahas di diskusi melalui aplikasi Zoom. Baik anak-anak, ini adalah hasil reaksinya. Sebentar lagi kita akan tunjukkan tentang tata cara mereaksikan senyawa asam benzoat melalui proses reaksi nitrasi. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Yang kedua pada praktikum reaksi senyawa benzena ini adalah nitrasi asam benzoat. Ini adalah sampel asam benzoat, sudah saya timbang 0,5 gram, saya masukkan ke dalam measure. Ya, ini adalah 0,5 gram asam benzoat. Kemudian seperti hanya pada prosedur sebelumnya, kita tambahkan 5 mili asam sulfat pekat secara perlahan-lahan sambil diaduk di dalam wadah yang berisi air es atau berisi es batu. Kemudian kita aduk selama kurang lebih 10 menit. Nanti setelah 10 menit kita tambahkan 2 mili asam sulfat pekat lagi. Kemudian kita lanjutkan untuk pengadukan selama kurang lebih 5 menit. Barulah terakhir kita tambahkan dengan asam nitratnya. Masih diaduk. Saya aduk ya, ini kita tunggu. Oke, selama 10 menit mengadukan ya ini kalau kalian lihat dari sini ya, saya tunjukkan. Nah dari sini ada warna putih yang menunjukkan bahwa sebagian dari asam benzoat tidak bereaksi atau belum bereaksi dengan asam sulfatnya. Baik, kita biarkan saja. Kemudian kita lanjutkan penambahan 2 mili asam sulfat pekat ya, secara perlahan-lahan sambil kita aduk di atas es batu. Kemudian kita tambahkan lagi sedikit. Setelah itu kita lanjutkan pengadukan selama kurang lebih 5 menit. Jika nanti selama penambahan yang kedua ini masih ada sebagian dari asam benzoat yang tidak bereaksi dengan
atau tidak larut dalam asam, katalis asam, maka kita lanjutkan untuk penambahan asam nitratnya. Nanti kita akan lihat bagaimana produk yang dihasilkan dari reaksi ini. Kita masih tunggu, kita masih lakukan pengadukan selama kurang lebih 5 menit. Baik, ini sudah sampai 5 menit. Namun masih ada sebagian dari asam benzoat yang belum larut atau belum bereaksi dengan asam sulfat sebagai katalis. Kita lanjutkan untuk penambahan asam nitratnya. Kita masukkan asam nitrat 5 mili secara perlahan-lahan sambil kita aduk. Kemudian kita tunggu sambil kita aduk ya. Ini warnanya agak kuning kecoklatan seperti yang barusan, seperti yang produk yang sebelumnya, cuman lebih ya, ini tidak sama ya, tidak sama senyawanya ya, warnanya pun yang dihasilkan juga tidak sama, jadi hanya sedikit mirip tapi tidak sama. Kita akan lanjutkan ini pengadukan selama kurang lebih 5-10 menit sambil kita lihat apakah asam benzoat benar-benar bereaksi sepenuhnya 0,5 gram dengan asam nitrat yang dibantu katalis asam sulfat, ataukah ada sebagian dari asam benzoat yang tidak bisa bereaksi dengan asam nitrat meskipun sudah dibantu katalis asam sulfat. Tunggu saja. Baik anak-anak, ini sudah hampir 5 menit ya. Masih ada sebagian dari asam benzoat kelihatan di sini putih-putih ya. Nah, ini asam benzoat yang tidak bereaksi. Kemudian dari larutan yang dihasilkan ada lapisan tipis berdua fase. Bagian atas seperti lapisan tipis ya. Kemudian fase bawahnya berwarna coklat seperti kecoklatan yang agak lebih muda. Kemudian bagian atas itu ada lapisan tipis seperti kalau dari sini, kalau dari saya yang mengamati seperti lapisan tipis ya. Nah, kemungkinan juga hasil samping atau lapisan tipis itu adalah produk yang dihasilkan. Nanti kita akan bahas pada proses pembahasan diskusi melalui online. Nah, ini adalah produk yang dihasilkan dan ini merupakan salah satu cara dalam penerapan reaksi di dalam senyawa-senyawa golongan benzoat, golongan benzena, baik itu nitrasi toluen maupun nitrasi asam benzoat. Baik anak-anak, demikian ya prosedur atau tutorial cara mereaksikan senyawa golongan benzena melalui sampel toluen dan sampel asam benzoat. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan bahas di dalam diskusi. Selamat melakukan ibadah puasa, selamat mudik dan merayakan lebaran di rumah masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.